Suami istri itu harus jujur dan terbuka dalam hal apapun. Perlunya dalam satu keluarga itu punya one time kita untuk bersama-sama tadi. Kalau misalnya belum siap untuk pulang, mending gak usah pulang dulu. Stay Betul. dulu. Semua orang juga punya masalah. Pasti. Tapi bijaksana lah. Ya, kalau nggak punya juga masalah, dalam menyelesaikan permasalahan itu juga dengan hal-hal yang menyenangkan. Ajak mereka berpikir. Jangan bilang, ini aku bapakmu loh. Ya ngerti gue bapakku. Kayak gitu kan. Hai, apa kabar Ibu? Baik. Kayaknya Ya suasana Allah. pink-pink membuat kita menjadi tidak mengantuk ya. Iya. Lu gak ngantuk, gue tuh kayak nguap aja gitu rasanya. ya. Oh, hari kenapa ya? lelah Bu, harus Lelah, istirahat. Hayati, ya. Ya. Kayaknya emang karena Dibalik belum seseorang makan yang juga. belum makan, oke. Tapi kalau makan nanti malah akan tidur gue. Tambah Habis karena makan kan habis tidur, kenyang, kenyang iya, ya, bablas tidur. Aduh, gue gak boleh geser ke kiri. Karena kalau gue Baik. geser ke kiri tuh badan gue tuh nanti akan nampak langsing. jadi angle-nya memang pasnya begitu harusnya ya. begini. Nah, kalau badan gue langsing kan orang kaget. baik. Kayak gitu. Terus ya, kan kita nih ya. Kemarin 2 episode kita udah ngobrol-ngobrol bahas tentang rumah tangga. Kali ini masih tetap bahas rumah tangga. Memang gak ada habisnya Gak ada bahas habisnya rumah soalnya tangga rumah itu tangga. ya. Karena gimana pun juga kita itu tetap harus belajar ya seterusnya. Nah sekarang tuh ya, kalau kita kan kemarin sempat bahas tuh tentang perselingkuhan. Selingkuh, ya betul. Terus tentang KDRT di dalam rumah tangga. KDRT. Nah, sekarang kita mau bahas apa lagi? Kita mau membahas adalah Nggak mau bahas ngebelakor ya. udah ya kan. Terus kita mau bahas ini sekarang gimana menciptakan keluarga yang ideal, begitu, agar hal-hal yang kemarin kita udah bahas juga tidak terjadi. Terus habis itu, kalaupun yang misalnya yang belum menikah juga udah punya pandangan nih, gimana sih membentuk keluarga yang ideal. Nah, bagi yang sudah berkeluarga, kayaknya kok ngerasa kayak belum ideal versi mereka nih. Tapi ternyata setelah lu kasih insight, ternyata sebenarnya keluarga gue udah ideal. Karena gue ngelihat tetangga kayaknya lebih mesra, seolah-olah itu tidak ideal. Yang dikatakan ideal itu kan beda-beda tiap orang. Mari kita kupas ya. Gimana menurut lu? Ketika bicara ideal, nah ideal ini dari kacamata mana dulu, ya kan? Jadi jangan pernah membandingkan antara keluarga kita dengan keluarga orang lain. Jadi ideal menurut konsep kita, keluarga kecil kita. Oke ya. Boleh teman-teman itu menggali nih misalnya dari konsep keluarga ideal versi A, konsep keluarga ideal versi B, konsep keluarga ideal versi C. Banyak role modelnya. Boleh ya. Jadi teman-teman itu boleh untuk belajar atau ngerti atau paham dari beberapa orang. Ya kan? Tapi tetap ingat, harus kalian sesuaikan ciri-ciri kriteria keluarga ideal menurut keluarga kita sendiri. Oh, jadi yang lain tuh hanya referensi ya? Iya, Bu, just referensi dan dilihat nih dari sudut pandang keluarga kita bagaimana. Iya. Yang kiranya baik dan bisa kalian adopsi, kalian amati, tiru, modifikasi, lakukan itu. Tapi kalau tidak, tinggalkan. Ya kan? Walaupun sebenarnya pakem-pakem utamanya tuh hampir sama, ya kan? Cuma jangan terus ngelihat begini buat yang LDR terus ngelihat tetangga atau orang yang figurnya itu yang bareng mulu, everyday bareng, berasa dunia milik berdua, ya lu bakal sakit hati, kayak gitu kan. Bukan gitu juga konsep ideal ya, bukan yang kemana-mana harus bersama itu ideal, bukan. Bahkan juga misalnya keluarga ideal adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Kalaupun kita kan namanya anak juga rezeki ya, sayang. Anak juga rezeki. Ketika pun kita sebagai pasangan suami istri belum diberi atau belum diberi sebuah amanah atau kepercayaan dari Tuhan untuk punya momongan, itu juga bukan berarti kita keluarga yang gak ideal kayak gitu loh. Jadi konsep-konsep seperti itu tuh jangan terus membandingkannya itu mentah-mentah. Kayak gitu ya. Terus misal juga keluarga ideal itu keluarga yang mungkin udah punya A, punya B, punya C,
Enggak juga. Iya. Ya kan? Makanya saya itu bilang keluarga sultan, Bu. Iya, keluarga sultan. Iya, kalau kuis mau Sultan Andara apa Sultan Godean kayak gitu aja kan ya. Nah, terus karena sekarang tuh bahasanya agak beda ya antara sultan sama raja. Kayak iya gitu raja. Kan. Karena lagi ada heboh kalimat raja kecil, tapi kita nggak mau bahas itu, kita bukan orang politik ya. Iya, kita mau bahas keluarga. Kembali back to keluarga. Back to keluarga ideal. Jadi bicara keluarga ideal adalah ya tadi itu bagaimana karakternya keluarga masing-masing teman-teman. Karakter itu jadi sebenarnya kalau begitu artinya yang meng-create mau jadi ideal kayak apa tuh jadi percakapan antara suami istri ini. Si anak mah ikut ya. Nanti terbawa lah. Iya. Karena ideal itu kan bicara banyak gitu, dari bagaimana hubungan suami istri, hubungan bapak, ayah, ibu dan anak, hubungan antara kakak adik, sibling tadi ya, kakak adik, terus hubungan orang yang ada di dalam rumah itu, terus bentuk pola asuh, bentuk komunikasinya seperti apa di rumah, terus cara menyelesaikan masalah, karena masalah nggak akan pernah seperti ada habisnya. Bahkan sampai kan ada kan keluarga yang modelnya makan habis selesai sholat Isya itu adalah waktu yang kita nggak boleh keluar karena kita harus ada duduk di meja makan untuk ngobrol. Itu aturan. Ya kan? Kalau buat keluarga si A mungkin itu hal yang ideal. Tapi belum tentu buat keluarga si B. Sama kayak istri yang baik adalah istri yang pintar masak, setiap hari masakin suaminya. Dia berarti gue bukan istri yang ideal dong. Gue kagak bisa masak kayak gitu kan. Terus yang indikatornya apa? Kalau indikatornya adalah omongan orang yang tadi bahwa istri yang baik adalah begini, ya berarti gue bukan istri yang ideal, bukan istri yang baik. Tapi buat laki gue mah gue ideal aja gitu kan. Gue cari bini kagak cari tukang masak kan kayak begitu kan. Daripada lu masak buat makanan kagak enak ya kan, mending udah lu kagak usah masak kan kayak gitu. Iya. Jadi indikatornya di keluarga gue. Chef ya kalau gitu. Jadi gue salah harusnya gue ngambil magisternya kemarin chef. Yakin nggak lulus ya kan kayak gitu. Yakin nggak lulus. Jadi memang harus kita sendiri yang membentuk sesuai dengan kapasitasnya kita atau kemampuannya kita atau keadaannya kita, kondisinya kita. Jadi pada saat itu begitu ya. Jadi jangan berharap idealnya kalau kita ngelihat tadi ideal berarti kalau keluarga yang setiap minggu, setiap weekend healing apa tuh namanya staycation misalnya. Padahal kita sendiri kemampuan secara finansial ekonomi keluarga kita belum ada di situ. Tapi kita bisa menciptakan bikin aja tenda sendiri di rumah ya. Boleh. Ya, staycation ala-ala itu oke, tapi yang penting happy kan. Karena kan rasanya itu jangan kayak anak-anak sekarang yang FOMO ya. FOMO. Jadi piknik ya itu staycation itu adalah jadi bentuk gaya hidup juga. Bahkan sampai ada yang pernikahan itu juga jadi FOMO. Jadi nikah baru hari pertama itu sudah yang penting konten kayak gitu. Betul. Itu bukan terus apa ya? Kalau Anda melihat itu hasilnya di media sosial dan Anda menjadikan itu figur atau role modelnya, bablas keluarga Anda. Iya, karena kehidupan dunia media sosial tak seindah dunia maya. Jadi dunia maya dunia maya itu tak seindah dunia nyata. Ini gak bakal enak banget kalau nggak ada theme songnya, karena lu kan selalu ya setiap episode kayak ada theme song, jadi dunia ini gitu kan, panggung sandiwara. Kita mau sama lagu lawas ya. Kenapa betul lagunya lawas? Iya itu memang kagak ngerti gitu. Ya kan, jadi memang yang penting kita jangan bersandiwara sendiri dengan ngapain, untuk capek apa? Ya kan. Terus menggambarkan bahwa gue harmonis loh sama laki gue, terus dipublish begitu itu. Iya nggak gitu juga ya. Gitu. Udah gitu nanti kalau diambil pelakor ntar lu bingung. Ya tapi kalau misalnya ada yang judging juga begini, yang sering publish keharmonisan keluarga itu sebenarnya berkonotasi kebalik dengan keadaan dunia nyata. Ya nggak gitu juga lu judging kayak begitu. Betul. Benar. Jadi, banyak banget tuh kayak gitu. Jangan mempersepsikan bahwa segala sesuatu tuh menurut dalam otak pikiran. Kalau kalian siap bermedia sosial, artinya kalian akan siap menghadapi banyak hal di situ. Kayak kembali ke ideal tadi. Ketika kalian mau membuat keluarga ideal, ciri-ciri keluarga ideal menurut Anda, coba cari role model yang benar. Ya role model yang benar. Kalau misalnya kita punya paling dekat adalah orang tua kita, misalnya kita melihat bagaimana keharmonisannya orang tua kita bisa tiru ya. Dan keharmonisan itu juga kan beda-beda nih, Say. Ada yang misalnya dari cara komunikasinya, ada yang caranya adalah misalnya dengan tadi kemana-mana harus bareng. Kan standarnya udah beda banget ya. Kan orang juga kan punya perasaan ya, misalnya gini.
aku tuh nggak tenang gitu loh kalau suami misalnya jauh. Mendingan aku ikut deh anak-anakku, aku bawa deh biar suamiku juga lebih semangat kerja, terus akunya sendiri juga lebih tenang, nggak mikirin bahwa kasihan suamiku sendirian berjuang di sana. Ya udah, itu tapi kata orang lain akan ngelihat, ya ampun, takut banget sih lakinya gini. Enggak gitu, iya, suami konsepnya takut istri kayak gitu kan. Tapi kan orang tuh kan sesenang hatinya mereka aja. Betul. Kan menjudgingnya. Jadi ketika bicara lagi konsep tadi, kembali ke konsep ideal gitu. Ideal itu kembali ke standar kalian masing-masing. You and pasangan itu aja. Ya komunikasi itu pasti utamanya. Jadi terus sebenarnya kalau secara garis besar itu kan, gimana sih keluarga yang ideal itu? Yang pertama itu adalah keluarga yang saling menjaga kejujuran dan sikap keterbukaan. Iya sih, betul itu. Jujur dan terbuka. Setuju banget tuh itu. Ya kan? Itu secara garis besarnya tuh itu aja. Jadi jujurlah dan terbuka. Jangan pernah bicara berbohong. Tapi kan ada yang white lie. Gue berbohong demi kebaikan suami gue misalnya, itu kan enggak ya gitu konsepnya ya. Terus tidak dijadikan sebuah pembenaran juga. Gue tuh bohong demi kebaikan, kayak Hercules dong, maling demi ini ya kan. Robin Hood ya, bukan Hercules ya. Salah gue ya, kayak gitu. Nah, jadi yang memang apa namanya, saling ya tadi jujur, nggak bohong ya, mungkin dari konteksnya. Ya kita ini ya, mungkin kalau misalnya agak sedikit-sedikit nih ya, bohongan dikit misalnya, anak kita lagi agak kurang sehat, bapaknya lagi butuh konsentrasi tinggi, anak-anak sehat mam, sehat misalnya begitu, ya udahlah ya. Nanti setelah dia udah melalui kerjaan baru kita bilang sebenarnya anak agak anget. Ya situasional it's okay ya, lah. jadi nggak yang jujur amat kayak gitu ya, karena hidup tuh lurus aja tuh nggak enak, nggak indah. Coba kalau teman-teman bayangin kalian nyupir di jalan tol, wah kan ngantuk tuh. Tapi kalau nyupir di tebing itu kan bukannya ngantuk, sepaneng, kayak gitu kan, malah melek gitu, kalah kopi kayak gitu. Percuma, nggak bisa karena kan minum kopi tumpah. Karena udah deg-degan, udah ngucap ini juga di berdoa terus di sini kan, gitu kan. Nggak masuk jurang kan begitu. Jadi jujur penting ya. Jujur itu penting dan terbuka itu penting. Ya, oke. Jadi suami istri itu harus jujur dan terbuka dalam hal apapun. Ya, sekali teman-teman menutupi sesuatu, ambiar deh, bubiar, ambiar, ngetapiar. Contoh paling simpel. Para suami, ketika Anda sudah menikah, ya artinya kan keluarga kecil Anda adalah istri Anda dan anak-anak Anda. Jadi buat para suami, kalau masih mau kasih uang jatah atau bulanan atau bonus sama orang tua ataupun keluarga, ngomong sama istrinya, nggak usah sembunyi-sembunyi. Meskipun sembunyi-sembunyi boleh aja, itu uang suami dan kewajiban suami kepada orang tuanya. Tapi andai kata Anda itu terbuka dengan istri Anda, mungkin semua akan fine-fine saja. Dan kalian para kaum istri juga harus memaklumi bahwa tugas suami masih punya kewajiban kepada orang tua, mungkin pada adik-adiknya. Tapi hal itu harus dikomunikasikan. Skala prioritas tentunya harus dijalankan. Itu maksudnya terbuka dan jujur. Itu contoh paling kecil ya. Terus untuk gaji, ya kan. Karena ya kalau kita kaum Hawa nih kan gini, uang gue, uang laki gue, uang gue, kayak gitu kan, ya kan, banget, ya kan. Jadi lo nggak usah ngasih tanya-nanya duit gue ya, tapi duit lo harus terbuka. Tapi jadi itu juga nggak banget juga, nggak gitu juga konsepnya gitu. Walaupun suami juga kadang tuh laki-laki itu kadang juga nggak mau tahu sih sama penghasilan istri, ya kan, kayak gitu. Tapi terbuka untuk apa sih? Kita saling aja sih di situ kan, saling ngerti aja, kayak gitu. Banyak hal. Terus ibu dan anak, ya kan, itu juga harus ada keterbukaan dan kejujuran. Iya betul. Makanya perlunya dalam satu keluarga itu punya one time kita untuk bersama-sama tadi. Misalnya kita tidak pakai konsep yang tadi setiap weekend harus healing gitu. Bisa jadi di meja makan tadi ya, setiap makan malam atau seminggu berapa kali atau apa itu kita sempatkan untuk bersama-sama berkomunikasi. Betul. Jadi ada permasalahan apa, satu dengan yang lain akan update. Karena kan kalau kejauhan banget ya, kita tahu bahwa suami ternyata punya kendala atau istri punya kendala atau anak-anak punya kendala, itu justru kalau udah kejauhan kan kita juga mau membantu memberikan solusinya kan juga kadang udah basi ya. Tapi kalau misalnya memang baru banget, kita bisa terutama anak ya. Jadi paling nggak bisa memberi nasihat dan beri masukan sama anak, sehingga hal-hal yang mungkin
lebih terjadinya khawatirnya lebih bermasalah sepertinya buat anak itu bisa kita hindari juga dengan adanya komunikasi. Betul. Terus jadi jadi jujur, terbuka, dan syarat yang berikutnya atau ciri-ciri yang berikutnya adalah bangun komunikasi yang baik. Tetap komunikasi itu menjadi bahan baku utama gitu loh. Betul. Untuk menjalin sebuah relationship bahan bakar ya. Bahan baku dan bahan bakar. Dan itu gratis loh. Lo coba kalau lo beli Pertamax. Kalau Pertamax masih bisa ya. Lo beli Dexlite. Udah. Jogja Jakarta. Mahal ya ternyata punya mobilnya kan. Iya, betul. Tapi di komunikasi itu gratis loh. Iya, gratis banget. Iya kan? Tapi kadang susah ya memulai. Gengsi. Ada gengsi di situ. Ada gengsi di situ. Terus kemudian juga kalau misalnya kita itu selalu, bukan berarti ideal itu kan selalu bersama-sama ya, karena anak itu kan bertumbuh ya saya. Jadi anak gue waktu SD semua waktu itu ya semuanya kan kayaknya bareng. Udah mulai gede nih, udah mulai SMP aja kelas 3 tuh udah agak kegiatannya setiap hari penuh banget dan cuma bisa bareng tuh kalau di weekend. Jadi Senin sampai Jumat boleh dibilang kita tidak ada komunikasi istilahnya. Nah, artinya tapi itu tetap bisa mewujudkan sebuah idealnya keluarga kan, walaupun misalnya kita punya kesibukan di Senin sampai Jumat, tapi misalnya weekend kita harus bareng, itu tuh sudah cukup nggak sih menurut lo? Terkadang ada yang berpegang pada prinsip ke kualitas daripada ke kuantiti. Iya itu ya kan? Tapi ada yang bilang gitu, tetap harus kuantiti dong, walaupun kita tetap juga mengejar kuantitas. Kalau saya sih bilang tadi kembali ya, tidak ada yang lebih bagus antara satu paham dengan paham yang lainnya. Tergantung ya. Semua tergantung pada keluarga Anda, nggak bisa dipaksakan. Seperti misalnya kalau aku ambil di kehidupan pribadi aku, kami terbiasa bareng, ya kan? Suami terus anak-anak tuh terbiasa bareng, ya kan? Betul. Karena apa? Waktu di luar itu menjadi waktu family time kami untuk melakukan banyak hal, untuk ngobrol, ya kan? Pagi sampai siang anak-anak sekolah, bahkan sampai sore, ya kan? Kami beraktivitas. Sore sampai malam kami di tempat latihan, ya kan? Artinya waktu bersama kami adalah ketika di tempat latihan. Jadi on the way dari jemput sekolah sampai ke tempat latihan, dari tempat latihan pulang ke rumah. Itu adalah waktu-waktu kami untuk ngobrol. Dan itu bisa everyday. Tapi kalau anak-anak capek ya biar aja mereka tidur di mobil. Tapi buat saya, buat keluarga saya, kuantitinya dapat. Tapi nggak bisa setiap hari tuh kualitinya bagus. Karena kadang kalau kita capek, kita lagi ada masalah, kita lagi bunek dan ya abang tahu bunek nggak ya teman-teman? Tahu bunek nggak? BUNEK bunek kuih sumpah gua apa meneh lah sumpah penuh full. Aduh ya ampun, gitu. Emang Jowo banget ya. Angel gitu kan ngomongin ngejelaskan gitu kan. Nah itu kualitasnya nggak dapat, kuantitinya dapat, tapi kualitinya nggak dapat. Akhirnya ya kita akan ada satu waktu yang memang kita pengen I don't care apapun ya kerjaan dan apapun, tapi aku pengen ngobrol sama kamu, pengen nanya, kamu kak kamu sekarang kamu latihan renang ya, kamu begini progresnya gimana, kamu mau ngapa, mbak adek kayak gini kayak gitu kan, itu jadi nggak ada yang lebih bagus kuantiti lah, kuantitinya banyak tiap hari ketemu, lu lagi, tapi lu nggak punya quality yang bagus. Terus ngapain? Betul. Tapi juga sama, aku maunya kualitas. Ya kualitas itu akan dibangun dengan berawal dari kuantitimu juga yang harus dijaga. Makanya aku bilang gak ada yang lebih bagus daripada yang lain. Jadi idealnya gitu memang versi kita masing-masing tentunya ya. Semuanya ya, karena memang kayak Bunda Novi sendiri bahwa memang ada kuantiti, jadi suami juga kerja di kota yang sama gitu ya, anak-anak juga sekolah, maksudnya anak masih relatif masih kecil gitu, yang bisa dibawa kemana-mana bareng, akhirnya segala aktivitas, kemudian hobinya juga sama, misalnya di dunia anggar itu bisa bareng-bareng. Beda lagi dengan gue, ya kan, laki gue nggak tahu nih hari ini ada di Samarinda, besok ada di Jakarta, besok ada di mana-mana, ya kan, nggak mesti. Tapi bagaimana cara mewujudkan sebuah ideal? Apakah habis itu aku nggak bisa mewujudkan rumah tangga ideal? Enggak gitu. Juga. Tapi kan semua itu kan kita memahami. By setting dan by design, ya. Dan memahami juga memberi pengertian kepada anak-anak bahwa bapaknya pergi memang harus untuk bekerja, ya kan. Dan kayak gini lah, ketika memang kita tuh sibuk, terus punya waktu untuk keluarga. Ya kalau kita harus memilih antara keluarga atau mungkin kita kongko sama teman-teman, ya tetap dong tolong utamakan keluarga dulu. Ya, yang gitu jangan begini udah kerja dari pagi sampai jam 5, kadang-kadang lembur. Pulang ada anaknya nangis cengar-cengar, ya kan, lu diemin, lu kabur ngopi main catur kayak gitu kan. Enak di lu emang anak lu buat sendiri kayak gitu kan, enggak juga kayak gitu. Jadi kalau udah pulang ke rumah
secapek-capeknya lepas semua jaketmu sebagai bapak atau GM di mana, direkturnya mana, kombes, kompol apa kayak gitu, terus prof, itu lepas semua jaket Anda. Iya, dia kan jadi versi ideal kan memang beda kan. Terus balik ke rumah sebagai ayah atau sebagai ibu, ambil anak-anaknya. Iya, tapi kalau 5 menit loh. Iya, tapi kalau gue suka bilang sama suami itu gini, kalau misalnya belum siap untuk pulang, mending gak usah pulang dulu. Stay dulu gak masalah. Betul. Jadi ini bukan tentang masalah tadi kalau ngopi bareng teman-teman terus atau mancing bareng teman-teman pulangnya baru besok ya itu lain cerita ya guys ya. Tapi ini tentang misalnya ketika memberi jeda bahwa kan ini ada frame yang kita masukin yang beda nih ya. Kayak kadang-kadang jet lag juga habis kerja kayak penat atau lagi misalnya yang punya atasan habis dimaki-maki, yang punya klien habis dimaki-maki, mau pulang kayaknya masih bawa aura negatif. Aura negatif. Kita lebih Jawa banget gitu ya, loh, kita ya. lebih harusnya lebih Indonesia dan lebih keren gitu. Aura negatif, orang awu anget kamu bilang. Awu ya. Abu toh. Abu. Jadi ya udah berhenti dulu ya. Boleh mau berhenti di masjid, boleh mau berhenti di angkringan, mau ngopi juga boleh. Boleh atau just stay di kendaraannya dulu sebentar, di jalan sambil ngelihat sawah misalnya, juga itu oke. Tapi yang paling penting ketika pulang ke rumah tolong dengan energi yang positif, yang tadi negatif dihitungkan dulu. Betul. Karena itu potensi soalnya saya bermasalah. Nanti potensi ke KDRT kayak gitu lagi, balik lagi ke situ. Sehingga habis KDRT terus selingkuh. Kelar kita gak jadi bahas keluarga ideal. Tapi kan kalau itu balik lagi kalau tadi dikomunikasikan misalnya bilang, Mam, Bun, Ibu, Bapak gitu ya, pulangnya nanti dulu ya. Aku kok kayaknya tadi agak berat banget hari ini. Aku mau cooling down sebentar, mau ini sebentar. Setidaknya kan dikomunikasikan. Komunikasikan. Tapi kalau enggak ngopi sama siapa? Masalah lagi ya kan? Yang jadi ada masalah kagak kelar, tambah masalah lagi. Jadi tetap fokusnya mengutamakan kebersamaan dengan keluarga. Dan sesibuk-sibuknya seorang bapak yang sedang mencari nafkah juga yang paling penting kan juga harus ada perhatiannya dong ya. Karena kan tugasnya tidak hanya melulu mencari nafkah dong ya, Say. Nah, itu kadang-kadang susah bapak-bapak itu membagi peran kalau yang udah terlalu sibuk. Iya, karena dia perannya dia berpikir hanya gue cari duit. Nah, cari duit terus pulang ke rumah aja. Untuk istirahat. Padahal di rumah tuh kerjaan belum kelar-kelar juga kayak gitu. Ya kecuali kalau misalnya pengen bininya kayak Nia Ramadhani ya jadilah Adi Bakri. Kalau neninya banyak banget, ART-nya banyak banget, ya lu mau kerja kayak apa aja lu pulang pagi kayak Raffi Ahmad juga keren kan ya. Raffi Ahmad kan keren pagi ketemu pagi lagi ya kalau kerja sana gitu kan. Pegang-pegang pulang capek tidur dulu pegang anaknya, tapi yang lain kan semua asisten banyak kayak gitu. Ya kalau gue jadi Nagita Slavina mah gue senang-senang aja ya kan kayak gitu. Tapi ya itulah. Itu ideal menurut keluarga Sultan Andara ya kan. Tapi kalau menurut keluarga gue ya tadi itu aja ya kan. Terus ketika dalam keluarga juga bagaimana sih kemampuan kita atau cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu juga menjadi salah satu ciri dari konsep keluarga ideal. Ya. Bagaimana? Misalnya gue berantem sama laki gue. Terus bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikan masalahnya? Tapi jangan sampai anak-anak kita merasa tidak nyaman. Kayak gitu. Terus misalnya kita ngelihat nih anak kita punya kasus atau anak kita sedang bermasalah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Itu adalah salah satu ciri juga indikator keluarga ideal. Jadi jangan erosi. Tiba-tiba jangan kayak gitu. Jangan the power of emosi paling pertama kali. Terus jangan juga the power of nyalahke wong kayak gitu. Nah, itu muncul lagi. Itu dia kan. Lu bilang tadi katanya lu profesional Indonesia banget. Nyalah ke uang ngelempar kesalahan ke orang kambing hitam dia kasihan kambing hitamin. Cuma kalau kambing itu bisa pink ya. Kambing hitamin. Kambing hitam kan jelek banget ya kalau dibilang kambing hitam. Kalau kambing ungu, kambing pink gitu kan kayaknya kan enak gitu. Itu warna favorit lu. Iya ungu. Itu balik lagi jadi memang kalau semua orang juga punya masalah. Pasti. Tapi bijaksana lah. Iya. Kalau nggak punya masalah, hidup itu nggak bahagia. Hidup itu nggak dinamis. Iya. Ini tapi kalau ngomong emang kayaknya seringan bibir lu ngomong ya, tapi sebenarnya kalau menjalani itu nggak semudah itu juga ya. Sekarang gini contohnya, kadang-kadang kita juga dalam keadaan lagi lelah. Ya seorang ibu, misalnya ibu rumah tangga dengan kerjaannya kagak kelar-kelar. Seorang bapak rumah tangga, bapak-bapak gitu ya. Itu yang sudah mencari nafkah yang tadi ketemu klien atau ketemu pimpinan yang lagi marah misalnya, dia akhirnya stres. Abis itu
sampai rumah tiba-tiba misalnya dengar berita bahwa anaknya yang bulan ini lesnya sampai bolos 5 kali gitu tiba-tiba misalnya ya. Padahal lesnya tuh sejumlah 10 kali 5 kali jadi kan kayak setengahnya. Tiba-tiba tuh mau konfirmasi aja kan harusnya agak tenang dulu gitu ya saya, jangan reaktif. Tapi orang dalam keadaan capek itu tiba-tiba emosi karena gue kemarin gitu tiba-tiba di WA itu dari lembaga bimbingan belajarannya anak gue karena gue taunya perasaan gue dianterin ya terus les ya pulang terus tiba-tiba mohon maaf ibu bahwa Ananda Faras tidak masuk selama 5 kali apakah ada kendala kan langsung ketika lelah yang terjadi gue ngamuk dong kemana dan abis itu aku menahan diri ya tarik napas ya sebentar sabar dulu biar anaknya pulang nanti kita tanyain kagak sabar gue gue forward anak gue kadang-kadang tuh dalam kondisi lelah gue suka ajaib jadinya bijaksana itu gue lupa caranya bagaimana menurut lu? Nah aku mau bilang secara keilmuan nanti aku dibilang nih manusia apa bukan ya gitu kan. Ya kadang-kadang ketika dalam posisi tidak baik-baik saja itu normally lah ya itu normally tapi sikap yang kita ambil after that atau setelah itu kita lagi bagus nih after that masih bisa di ini nih masih bisa diluruskan kembali. Orang barkui dan barkui kan kita coba sikap kita after that itu menentukan apa nanti yang akan terjadi. Jadi kalau memang tidak sengaja reaktif atau tidak terkontrol reaktif ya perbaiki setelah itu mungkin nanti Faras pulang bertanya tadi bunda tuh begini loh mbak ya kan? Aku juga ngerasa bersalah terus akhirnya gue tanya gitu kan kita nggak tahu apa alasannya gitu ketika alasannya masuk di akal it's okay ya kan kayak anak alasannya lupa nyeken absen tapi dia datang kan coba kalau lu udah langsung gitu kan akhirnya dia sakit hati juga sama kayak kemarin aku ke anakku aku juga bilang begini hari Sabtu pagi itu adalah jadwal private dia kan kita panggil pelatih memang dari luar ya dari luar Jogja gitu yang dia harus melaju Jogja dari kota dia ke sini untuk setiap hari Sabtu untuk nge-private tambahan anak-anak anggar gitu kan. Terus Satya bilang begini, mama aku hari Sabtu tuh mau kumpul sama teman-teman aku soalnya mah kemarin itu duit kas yang waktu kelas 1 SMP itu masih sisa terus mau ngumpul-ngumpul sama mantan wali kelas yang dulu sama wali kelas yang sekarang karena wali kelas yang sekarang ini aja mah juga mau pindah jadi aku ganti lagi wali kelas gitu kan. Aku hanya bilang begini, kakak hari Sabtu tahu ya jadwalnya apa, bilang gitu kan. Tahu mah, aku izin aja. Kamu izin, oke. Sekarang mama mau tanya, kamu hanya ketemu pelatih ini 1 minggu 1 kali. Kesempatanmu latihan yang benar-benar tertata rapi di hari Sabtu itu. Kamu nggak menyayangkan itu? Acara jam berapa? Jam 11 mah. Kalau aku berangkat duluan latihan kan nggak mungkin mah, ya kan? Acaranya bisa diundur nggak? Nggak bisa. Ya sudah sekarang pilihan ada di kamu. Kamu mau berangkat latihan atau kamu mau memilih ketemu sama teman-teman dan wali kelasmu. Ya pilihan ada di kamu tapi tolong diskusikan dengan papa. Yang kamu inginkan yang mana? Yang bisa membantu untuk masa depanmu yang mana? Itu ya aku bilang. Dia mikir dan pada akhirnya dia nggak bilang sama papanya. Terus aku bilang, gimana besok pagi? Enggak apa, aku udah izin sama temenku. Nah, artinya kita mengajarkan dia, kita tuh sebenarnya jengkel. Satu sisi sebagai ibu jengkel. Bocah kira sih kayak aturan sudah dikasih jadwal kok masih membuat acara sendiri. Tapi ketika aku langsung judging dia untuk tidak, dia nggak bisa mikir. Ya, itu adalah salah satu juga cara contoh untuk bagaimana sih menyelesaikan permasalahan. Terus bagaimana sih dalam menyelesaikan permasalahan itu juga dengan hal-hal yang menyenangkan, ajak mereka berpikir, terus pancing dia tuh untuk berpikir dan memutuskan, berani untuk memutuskan. Jadi jangan sampai bahwa kalau misalnya dalam penyelesaian masalah tadi, terus kita tadi karena reaktif karena kelelahan terus kita emosi gitu ya. Terus yang ideal lagi itu bukan juga tentang orang tua yang sudah bisa nih antara gue sama laki gue gitu udah bisa menyelesaikan masalah dengan baik misalnya. Tapi tidak menurunkan cara itu kepada anak. Anak sendiri tidak tahu nih cara menyelesaikan masalahnya seperti yang tadi lu bilang, lu kasih kesempatan buat dia mikir. Artinya bahwa keluarga ideal itu kan mampu memecahkan masalah dan itu diajarkan kembali kepada anak. Iya dong. Kalau berhenti di kita kan bukan berhenti di kita. Kita nggak ideal itu begitu harusnya ya saya. Jadi ditularkan pada anak-anak kita. Jadi nggak ada lagi di anak-anak bilang gini, terserah mama, terserah papa. Nah kayak gitu. Even waktu itu misalnya Satya lebih memilih,
even waktu itu ketika Satya memilih ketemu sama teman-temannya, kan? you fine. Artinya lu terima resiko bahwa lu dalam minggu ini lu nggak dapat ilmu baru dari pelatih ini kayak gitu. Betul. Jadi itulah yang beberapa ciri dari konsep keluarga ideal. Kadang-kadang orang tua itu egois ya saya. Kadang-kadang maunya tuh anak tuh dengerin dia, kita tuh ikutin dia. Terus anak-anak tuh belajar dari kita. Padahal kadang kita juga belajar loh dari anak-anak. Oh iya, ternyata akhirnya ketika anak sudah bisa memutuskan sendiri, hargai dia bahwa nggak mudah loh punya karakter berani memutuskan sendiri. Nah, itu dia. Karena kebanyakan orang nggak berani untuk mencoba untuk itu. Karena setiap keputusan itu kan lahir juga setiap keputusan itu berdampingan juga dengan resikonya. Dan betul ada resikonya. Yang mau gue bahas lagi adalah misalnya ketika dia tidak ketemu dengan teman-temannya, terus akhirnya nggak ketemu sama gurunya, tentu pasti ada perasaan kecewa. Iya, pasti. Tapi itu adalah konsekuensi dari yang dia udah pilih. Dan seorang anak belajar merasakan kecewa itu biarkan. Jadi jangan lu bentuk anak lo kayak Chris terus. Kayak gitu. Nanti anak itu tidak ketika dalam. Nah, kehidupan rumah tangga kita seperti apa? Kita memberikan gambaran keluarga ideal seperti ini pada anak-anak kita. Suatu saat anak-anak kita akan mengcopy paste kita. Nah, kalau dia hanya melihat keluarga ideal itu adalah yang tidak pernah berantem. Keluarga ideal itu yang ada. Nah, ketika mereka menikah, nanti pikirannya mereka seperti itu terus merasa, kok pasangan gue begini banget ya? Dulu orang tua aku nggak begini. Nah, enggak seperti itu. Biarlah melihat. Biarkan mereka. Ideal itu adalah belajar benar dan baik, benar dan salah, kayak gitu kan. Buruk dan baik, ya kan. Belajar apapun, kecewa dan bahagia. Nah, setelah itu diskusikan. Nah, itulah. Gitu. Ada evaluasi. Jadi membangun keluarga kayak membangun perusahaan juga loh ya. Iya loh, semuanya butuh strategi. Semuanya butuh ada sistemnya dibangun. Betul. Strateginya ada, diskusinya ada, negosiasinya ada. Seseru itu sebenarnya. Iya, benar. Dan janganlah jadi di dalam konsep keluarga itu jangan lagi lu gue, aku kamu, kowe aku, kayak gitu kan. Yang ada hanya kita keluarga ini. Betul. Tolong diredam egonya, tolong diredam emosional. Jangan bilang ini aku bapakmu loh, ya ngerti gue bapak aku, kayak gitu kan. Kayak gitu kan. So what? Terus so what? Nih bapak itu bapak aku ya tidak akan dipungkiri masa aku bapak aku bapak anak tetangga kan gitu kan ya nggak mungkin. Itu malah bahaya kan kayak gitu. Paling penting itu bapakku ini, ibuku ini, aku tahu. Ya kan? Terus bagaimana sih cara kayak gitu untuk menghormati orang tua dengan versi anak-anak sekarang? Jadi orang tua sekarang juga jangan baper kayak gitu kan. Anak-anak sekarang itu caranya berbeda. Betul. Kadang-kadang tapi kadang ada juga yang menempatkan dirinya mau supaya asik di depan anaknya, terus jadi yang asik banget tapi kedodoran banget. Jadi kehilangan marwah, kehilangan jadi bordernya antara orang tua sama anak hilang. Jangan gitu juga. Jadi memang tetap anak itu butuh figur orang tuanya untuk juga dia sebagai sebagai ini loh, amunisi dia untuk suatu hari dia akan membangun sebuah keluarga juga yang ideal gitu. Karena kalau nggak seperti itu ya dia belajar tuh dari kecil justru ya. Kita juga belajar dari kecil untuk membangun sebuah keluarga gitu. Nggak mudah supaya tidak lagi terjadi kekerasan dalam rumah tangga ataupun mungkin perselingkuhan. Seperti kemarin kita sudah bahas sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir membentuk keluarga yang ideal itu gampang ya, Bo ya. Tapi kok kayaknya gampang ditulis tidak mudah dilakukan. Ya kan? Karena tadi kadang dari kita sesimpel itu loh penjelasannya. Simple. Tapi semua ditulis menurut teori kuis simple ya emang penak ya. Jadi tidak ada yang namanya rentang antara teori dan kenyataan. Nah, dan di antara teori dan kenyataan yang itu tidak sesuai ada gap di situ. Itu kita ngomongin kuliah ya. Kalau semua sesuai dengan teori, ya enak-enak aja. Tapi kan ada faktor X di lapangan. Kenapa sih sampai menciptakan keluarga ideal itu bukan hal yang mudah. Jadi ada modifikasi lah ya. Karena ada A, ada B, ada C. Ingat ya, kalian itu berkeluarga, berumah tangga, menikah itu dari dua individu yang berbeda. Dari dua keluarga berbeda, dari keluarga yang berbeda, background yang berbeda, pola asuh yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Betul.
Jadi nih dicocok-cocoknya ku ya ora bakal cocok. Jadi ketemu di tengah tuh ya. Ketemu di tengah. Nah, jadi dua perbedaan inilah yang harus dijadikan satu, saling mengkombinasi, saling melengkapi untuk menjadi keluarga yang ideal versi Anda. Bukan versi orang tua Anda, bukan versi mama mertua Anda, tapi versi Anda. Itu dia poinnya. Ya kan? Yes. Versi Anda. Highlight itu. Versi sendiri. Jangan menurut bapakku dulu gini, menurut bapakku begini. Lah ya wis bali ning omahmu dhewe-dhewe. Betul. Iya kan? Kelar. Iya, kadang-kadang kalau misalnya cerita, Pak, itu loh Pak, teman aku tuh ya diajak loh misalnya keluar negeri liburan. Terus keluarga itu harmonis banget tuh, kayaknya itu family goals banget. Kan laki gue bisa tersinggung ya. Ya iyalah. Kayak gitu ya. Maksudnya apa? Iya gitu kan. Seolah-olah kok keluarga ideal seolah harus jalan-jalan ke luar negeri. Iya, kalau temenmu ngajak ke Eropa, bilang begitu kan. Ya lu juga diajak ke Eropa, ke Paris, Parangtritis kayak gitu ya. Kan. Yang belum pernah ke Pantai Parangtritis silakan datang ke Jogja gitu kan, jadi brand ambassadornya Jogja. Pokoknya tetap time song ada selalu ya. Jadi memang artinya tadi kembali lagi bahwa keluarga ideal itu sebenarnya tidak mudah, tapi untuk mewujudkannya itu butuh komitmen ya, butuh juga komunikasi yang kuat di antara dan ada saling lah, ada saling mengisi, gitu loh. Saling mengisi, itu penting banget, betul ya. Jadi memang terus untuk tadi mengumbar sebuah kebahagiaan di medsos atau perlu tidak perlu itu kembali lagi ke standarnya masing-masing. Tergantung niat Anda. Walaupun niat itu tidak kebaca. Ya, kalau gue lagi aku gitu kan. Kalau ngumbar sesuatu masang foto video di Facebook, bukan Facebook ya, di Facebook, di Instagram, itu tujuannya cuma ngebuang foto kok, gitu betul, kan? Betul. Karena handphoneku terbatas, gitu kan, ngebuang aja foto kayak di sana. Siapa tahu nanti ada reminder loh, 2 tahun, 3 tahun. Kalau di Facebook itu ya lucu ternyata ya. dulu gue pernah kurus, kayak gitu kan. Jadi kayak gitu kan happy. Iya gue pernah kurus kan happy, endorfin keluar. Nah, jadi kalau bilang terus gue pengen kurus lagi. Iya, semua di-share di media sosial. Ya tergantung lu mau lihat ya lu lihat, lu nggak lihat lu blok. Selesai banget sih hidup lu. Anak kita yang kecil-kecil masih cabi-cabi lucu gitu. ya. Jadi sah-sah aja. Mau di-share media sosial sah-sah aja. Yang penting adalah kembali ke niat. Oke. Walaupun niat ya nggak ketok ya. Niat itu nggak kelihatan, tapi tergantung juga terserah orang mau melihatnya dari mana juga ya. Karena yang kita lihat belum tentu orang lain lihat. Yang orang lain lihat belum tentu kita lihat. Iya, kalau saya sih bilang the power of lu. Lu mau lihat media sosial gue, lihat. Lu nggak mau, lu blok. Kalau lu nggak blok gue yang blok gitu kan. Lu blok gue kayak gitu, daripada lu jantungan ngeliatin gue. Lu gak suka sama aku, tapi lu kepo sama kehidupan aku. Lah gue kagak jantungan, lu jantungan terus tiap hari kan, kasihan. Nah dengan gue blok itu gue dapat pahala dari Gusti Allah. Karena daripada meminimalkan dia untuk tidak marah. Nah untuk tidak marah melihat kebahagiaan keluargamu. Dan daripada sibuk bolak-balik ngelihat sosmed untuk ngelihat kebahagiaan orang lain, mari bangun energi untuk membangun kebahagiaan di rumah tangga kita masing-masing. Itu baru namanya smart people. Betul. Gimana? Udah nggak Jawa kan? Iya orang. Kita agak sedikit people ya. Api gitu loh. Smart people. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita yakin banget ya teman-teman di sana pasti sudah punya cara sendiri bagaimana mewujudkan keluarga ideal versi teman-teman sendiri. Versi teman-teman sendiri. Mudah-mudahan insight-nya bisa nyampe ya kan, selamat mencoba kayak gitu kan, selamat mempraktekkan dan ingat bahwa standarnya adalah standar keluarga Anda, bukan standar keluarga yang lain. Karena baik menurut saya, baik menurut Bunda Yana, itu belum tentu bisa juga diterapkan di keluarga Anda. Kayak gitu ya. Jadi selamat berjuang ya. Selamat mencoba dan selamat berjuang. Selamat berjuang. Salam cinta dari kita untuk keluarga ideal Indonesia. Bye-bye.